Saya lagi ajarin dia, saya pikir kapan lagi gitu loh. Anak paling tua saya kasih itu perusahaan, saya pikir. Ada di rumah suaminya, ayah suaminya maksudnya. Dia sudah kita aturin beli rumah di apartemen di Kuningan. Nah setelah itu dia diantar oleh suaminya. Dia kemana-mana jarang pergi sendiri. Bersama siapa sebelum ke situ gitu. Ya kan, karena kan mereka janjian. Nggak jalan bareng gitu loh. Janjian kan ketemu di sana gitu kan. Si Mirna ini di mana dulu gitu loh. Sebelum di situ di mana dulu? Apakah dia nongkrong di sana, nongkrong di sini? Apa dia makan bersama keluarganya? Kita kan nggak tahu. Semuanya akan kita bongkar. Semuanya akan dibongkar. Kita punya bukti. Ingat, barang siapa menghalang-halangi terjadinya otopsi, itu perbuatan pidana loh. Profesor Adi, beliau bilang bahwa dia berkeyakinan bahwa ini diotopsi. Jenazah Mirna ini diotopsi. Seperti apa, Pak? Dongeng. Ya, kalau ada otopsi, mana otopsinya? Itu aja kan. Pantas saja tidak mau diotopsi, terkuak fakta, Mirna Salihin meminum es coklat Starbucks. Menurut keterangan suami Mirna, Arif Sumarko, Mirna sempat meminum es coklat sekitar pukul 15 WIB, bersama adik ipar, yang juga suami saudari kembarnya Imade Sandi Salihin, Christopher, dan 2 orang rekan mereka. Pengacara dari Jessica Wongso, Otto Hasibuan menyayangkan, karena perihal Mirna meminum es coklat tidak ikut diperiksa oleh penyidik. Padahal kata Otto, es coklat juga punya pengaruh terhadap tubuh Mirna. Atas dasar itu, Otto mengaku akan melakukan langkah-langkah upaya hukum untuk membongkar kasus ini. Otto juga menegaskan bahwa siapa yang menghalang-halangi otopsi dari kasus Mirna itu adalah perbuatan pidana. Ya, saya pikir ini pasti rencana Tuhan ya. Karena kebenaran itu suatu saat akan terungkap. Di Amerika itu ada beberapa kasus yang 37 tahun sudah penjara pun akhirnya bisa terungkap dan dia dibebaskan. Di Indonesia itu ada kasus Senkon dan Karta. Senkon dan Karta itu kalau nggak keliru saya 7 tahun, sudah hampir 7 tahun juga dia pernah di penjara. Kemudian karena terbukti ternyata yang membunuh itu bukan dia, itu akhirnya dia juga dibebaskan. Nah ini kisah ini kembali lagi sekarang ini dengan kasusnya Jessica Wongso ini ya. Tapi dari Kejagung sendiri kemarin memberikan statement bahwa sebenarnya ini sudah close, sudah tidak perlu diributkan kembali. Kalau memang mau ada PK, silahkan ada bukti baru, jangan bukti yang sekitaran itu aja, katanya gitu. Seperti apa Pak? Berarti ada bukti baru atau seperti apa nih? Sudah saya bilang tidak hanya buka bukti baru, kita akan bongkar kalau ada di sini orang-orang yang melakukan tindak pidana di dalam kasus ini kalau ada. Ya? Karena kami menduga, ingat, barang siapa menghalang-halangi terjadinya otopsi, itu perbuatan pidana loh. Siapa yang menghalang-halangi mencegah dilakukannya otopsi itu perbuatan pidana. Ya, ingat itu. Jadi mereka jangan berpikir formal, PK dan bukti baru. Kita bongkar kasus ini. Dibongkar? Kita bongkar. Semuanya akan kita bongkar. Semuanya akan dibongkar. Kita punya bukti. Kita punya bukti kuat. Ya. Jadi tolonglah kalau boleh umpamanya di pihak-pihak manapun ya yang merasa ada sekiranya ada, saya tidak nakut-nakutin, sekiranya ada yang merasa ikut terlibat, sekiranya ada, ya hubungi kita lah, kita kan lindungi. Buka aja semuanya apa yang terjadi, sekiranya ada. Ya saya kan nggak boleh menuduh kan, saya tidak menuduh bahwa ada harus, kalau saya tuduh nanti saya difitnah, bilang fitnah. Tapi kita siap lah, ya. Kita siap untuk menjalankan tugas ini, bukan hanya kebebasan Jessica, tapi untuk kepentingan hukum di negeri ini. Nah, oleh karena itu kami nanti sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum lah. Jadi kepada pemirsa, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak akan diam dalam kasus ini. Tunggu dalam 1-2 minggu ini kita akan melakukan upaya hukum. Ya, bukan PK, sebelum PK. Upaya hukum
untuk bisa melakukan upaya-upaya membongkar kasus ini. Dan saya punya keyakinan akan terbongkar. Oke. Seorang TikToker pun membandingkan kasus kematian Mirna dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kasus Brigadir J akhirnya dapat terbongkar, siapa pembunuh sebenarnya, setelah dilakukan otopsi ulang oleh keluarga Brigadir J untuk mengungkap kebenaran. Sedangkan, dalam kasus Mirna Salihin, bukannya mengungkap kebenaran, pihak keluarga justru menolak otopsi, padahal kematian dari Mirna dianggap tidak wajar. Sumpah bener banget lagi, netizen Indonesia itu pinter banget ya. Ini tuh perbandingan jika kasus kematian tak wajar diotopsi dengan tidak diotopsi. Dengan contoh kasus yang paling terkenal di Indo, Jessica Mirna dan FS. Kasus Brigadir J itu buktinya terang karena Brigadir J diotopsi. Dan keluarga ACC hal tersebut. Karena keluarganya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kebenaran harus terungkap. Dan benar kata Mbak Derika ini, sebelum otopsi kan tersangkanya cuma Icat ya. Tapi setelah otopsi jadi ketahuan bukan hanya Icat yang nembak, ada 2 jenis peluru yang berbeda. Lalu ahli-ahli juga bisa ikut komentar. Makanya akhirnya buktinya terang dan penjahatnya bisa dihukum. Tadinya hukuman mati ya jadi hukuman seumur hidup. Tapi kalau kasus Jessica Mirna kan keluarganya tidak memberikan approval untuk otopsi. Sementara untuk kasus kematian tak wajar, otopsi itu wajib banget, Wak. Makanya Hotman Paris tuh pengacara paling terkenal lah se-Indo, Pak Otto juga, mereka tuh yakin kalau bukan Jessica pembunuhnya. Bang Pak Hotman itu bukan jadi pengacaranya Jessica waktu kasus Jessica Mirna, tapi dia juga ikut berkomentar bahwa dia belum yakin bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna. Zaman dulu tuh belum ada TikTok di mana netizen-netizen kayak kita ini bisa komentar kalau misalkan ada kasus yang janggal dan lain sebagainya. Zaman 2016 tuh kita masih belum pada pakai sosmed kan. Coba kalau sekarang semua netizen tuh udah pada ngumpul, udah pada bacot kita menegakkan keadilan. Jadi masih tanda tanya banget sih kenapa otopsi tidak diperbolehkan, padahal jelas-jelas itu kematian yang tak wajar. Masalahnya udah ada nih yang dihukum atas perbuatan tersebut. Kalau amit-amit ternyata bukan dialah pembunuhnya dan dia harus dipenjara 20 tahun, gila nggak kita? Serem kan? Emang serem banget cuy hukum. Penetapan Jessica Wongso sebagai tersangka dalam kasus kematian Mirna juga penuh kejanggalan dan dugaan rekayasa barang bukti. Otto Hasibuan pun berjanji akan membongkar kasus kematian Mirna ini demi keadilan. Otto akan menguak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam kasus Jessica Wongso ini. Kalau kasusnya semualah sudah tahulah ya. Semua sudah tahu bagaimana kasusnya, bahwa ini peradilan yang betul-betul sangat tidak baik menurut saya. Karena penuh dengan dugaan-dugaan ya, rekayasa CCTV, ya, barang bukti yang berganti, ya, terus tidak dilakukan otopsi, ya kan? Nah, coba bayangkan di negeri manapun di dunia ini tidak ada bisa seseorang bisa dinyatakan mati yang tidak wajar tanpa melalui otopsi. Itu harus diotopsi gitu. Karena kematian tidak wajar harus ada proses otopsi itu ya Pak ya. Nah anehnya banyak dengan di podcast-podcast lain itu yang bergelar-gelar mengatakannya tinggi tidak memahami persoalan ini. Saya bicara kalau bukan bidang saya merefer kepada ahlinya. Jadi kalau saya katakan kenapa tidak seseorang yang mati tidak wajar itu tidak bisa dipastikan kematiannya karena tidak otopsi, bukan pendapat saya, itu pendapat para ahli patologi forensik, gitu loh, ya kan? Jadi itu poin utamanya, gitu loh. Nah, jadi kalau sekarang ini umpamanya sudah dan di luar negeri, bahkan saya sekali waktu kasus ini juga terjadi, saya sudah pergi ke Singapura, ya kan, bertemu dengan para ahli di Australia, bertemu para ahli di Indonesia. Termasuk saksi ahli yang diajukan oleh jaksa sekalipun menyatakan ini tidak ada otopsi. Dan semua saksi itu pun termasuk yang diajukan oleh jaksa pun mengatakan kalau tidak ada otopsi ya ada no case. Termasuk Krishnamurti juga sebagai direktur TV Pidum Krimum saat itu ya, Krimum ya, juga menyatakan kalau tidak ada no otopsi no crime. Nah, kalau sudah, dan dia bilang kalau no otopsi no crime harus dihentikan, case close. Nah pertanyaannya sekarang kita, kenapa nggak case close?